Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, para saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan sekaligus ada penerimaan komuni pertama ya, bagi anak-anak. Ya. Ada 49 anak yang akan menerima komuni pertama. Ini kan apa ini? Panenan apa ini? Panenan melimpah ya. Paroki Santa Monica Krian ya. Anak-anak yang akan menerima komuni sejumlah yang banyak. Peristiwa iman yang sungguh luar biasa ya. Panenan melimpah. Demikian juga tentu tidak kebetulan ya, Diakon Leo ini putra daerah ya dari Stasi Santo Gregorius Agung. Saya kenal Diakon Leo ini sejak saya tugas di Paroki Santo Fransiskus Asisi Resapombo. Dulu di Garum, masih di Garum, kelas 4 tugas di
stasi Santo Fransiskus Xaverius Cungkup. Dulu masih apa ya? Masih kecil ya. Ampun sudah besar, menunjukkan badannya sudah besar dulu waktu kelas 4 itu. Sekarang kelihatannya tambah apa nih? Tambah makmur, saingan ini, tapi kalah saya kelihatannya ini. Ya. Tentu tidak kebetulan Diakon Leo hari ini juga ikut hadir di sini ya. Yang diharapkan dari anak-anak ini, dari paroki kita Santa Monica Krian, ini ada yang apa nih? Yang menyusul masuk seminari, sudah termasuk putra daerah ya, di sini sudah berapa yang ditabiskan ya. Romo Indra Kusuma Okarem itu juga ternyata sepertinya asalnya juga dari paroki ini kelihatannya. Terus Romo Indra ini, Indranya Pak Sis juga. Terus Romo siapa yang tugas di Cepu, Pelik, dan juga panggilan suster, mungkin juga masih ada Romo yang lain ya, Pater juga, ya, Pater siapa ini, Pater Biswar, Pater Praternya banyak ya. Ini saya kira nyebut nama itu gampang lupa, ini minta maaf, ini kelemahan saya sulit untuk mengingat nama ini. Ini semoga dari anak-anak yang menerima komuni pertama ini juga menyusul nih, supaya benih panggilan berlimpah ya dari paroki kita. Tentu peristiwa sukacita ya, kegembiraan saat ini kita alami bersama. Peristiwa iman hari raya tubuh dan darah Kristus ya, ada sukacita ya. Terlebih bagi anak-anak yang akan menerima komuni pertama, juga orang tua. Tentu sukacita juga dialami oleh 5.000 orang yang dikisahkan dalam bacaan Injil. Mereka tidak jadi kelaparan, namun mereka diberi makan ya secara berlimpah ya oleh Tuhan Yesus. Peristiwanya terjadi apa yang dikisahkan dalam bacaan Injil. Setelah para murid melakukan tugas perutusan, mereka kembali kepada Tuhan Yesus yang mengutus. Kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sejenak beristirahat ya, menyepi, pergi ke tempat yang sunyi. Namun pasien kasih, kepergian Tuhan Yesus bersama para muridnya ya, diketahui oleh orang banyak. Maka mereka ya menyusul di mana Tuhan Yesus dan para muridnya berada. Tentu para murid ya, tujuan dari menyepi beristirahat ya terlaksana. Dan kita melihat Tuhan Yesus ya melayani mereka ya, orang banyak ini dengan memberi pengajaran ya, mengajar tentang kerajaan Allah dan juga memberi kesembuhan ya, menyembuhkan mereka yang sakit. Namun menjelang hari malam ini ada persoalan ya, ini ada orang banyak
berkumpul di tempat yang sunyi, yang sepi. Maka para murid datang kepada Tuhan Yesus minta supaya orang banyak ini pergi untuk mencari penginapan dan makanan. Namun usul para murid ditolak oleh Tuhan Yesus dan dibalikkan. Kamu harus memberi mereka makan. Ini yang usul mereka ditolak, bahkan dibalikkan. Para murid harus memberi mereka makan. Yang sebelumnya para murid dalam karyanya senantiasa disokong oleh wanita kudus, oleh kekayaan mereka, dan juga diberi penghidupan ketika mereka berada di tempat mereka berkaya. Dan sekarang Tuhan Yesus minta kepada para muridnya sebagai tuan rumah yang menyediakan makanan bagi mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Tentu kita ingat permintaan Nabi Elisa ya, kepada pelayannya supaya orang banyak ya, 100 orang diberi ya, makan. Namun pada awalnya abdi Nabi Elisa ya, tidak sanggup. Namun Nabi Elisa memberi perintah lagi ya, supaya mereka diberi makan. Dan akhirnya orang sekitar 100 orang dengan 20 roti mengenyangkan. Tentu pasien kasih Tuhan Yesus ya melebihi Nabi Elisa. Kalau dalam peristiwa Nabi Elisa ya 20 roti mengenyangkan 100 orang ya. Tuhan Yesus dengan 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki ya, belum dihitung anak-anak dan perempuan. Namun sebelumnya kita melihat para murid ya tidak sanggup. Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. 5 roti, 2 ikan sudah tidak cukup bagi kelompok 12, ya, apalagi untuk orang sebanyak ini. Sepertinya para murid lupa. Mereka telah diberi kuasa ya, oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu ya, untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir roh-roh jahat, dan juga membuat tanda-tanda yang lain. Ya, sepertinya para murid lupa akan kuasa yang diberikan Tuhan ya, kepada mereka. Namun akhirnya para saudara yang kasih, para murid dilibatkan ya, dalam peristiwa ini. Para murid diminta ya untuk membuat kelompok perjamuan ya, kelompok makan ya, setiap kelompok 50 orang, dan mereka diminta untuk duduk. Dan Tuhan Yesus ya mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu mengadah ke langit, memberkati, kemudian memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya ya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak.
Ini yang terjadi ya. Tuhan Yesus tidak langsung membagikan kepada orang banyak, namun lewat perantaraan para muridnya, dan akhirnya mereka makan sampai kenyang, bahkan masih ada yang sisa, yang turah ya, 12 bakul. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa pergandaan roti menjadi lambang Ekaristi, mempunyai nada yang kuat tentang Ekaristi, di mana Tuhan Yesus ya mengucap syukur, memecah-mecah roti. Hal ini seperti yang terjadi dalam Ekaristi. Dalam peristiwa pergandaan roti, ya, mereka semua makan dengan kenyang, bahkan masih sisa. Demikian juga dalam Ekaristi ada ya, berkat melimpah yang dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudari yang kasih, mengenai institusi Ekaristi sebagaimana dikisahkan dalam bacaan kedua ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Penetapan Ekaristi yang paling tua ya, yang paling awal. Surat Rasul Paulus ini ditulis ya 15 tahun lebih awal daripada Injil Matius, Injil pertama yang ditulis. Maka institusi dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus merupakan ya, penetapan Ekaristi yang paling tua, di mana jemaat dikatakan dalam surat itu ya mengenangkan peristiwa Tuhan Yesus dikhianati ya, oleh Yudas Iskariot. Kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya dan mewartakan wafat Tuhan hingga datang kembali. Dan bagi Paulus sendiri, perjamuan Tuhan merupakan kenangan akan wafat Tuhan dan menjadikannya makna wafat Tuhan mewujud dalam kehidupan masing-masing. Ini yang diharapkan Rasul Paulus dalam ajarannya, ya suratnya kepada jemaat di Korintus. Setiap kali merayakan perjamuan Tuhan adalah mengenangkan ya, wafat Tuhan dan menjadikan makna wafatnya mewujud dalam kehidupan masing-masing, kehidupan jemaat. Namun ada persoalan di dalam jemaat Korintus yang dikritik, bahkan mungkin dikecam ya, oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat Korintus adalah satu jemaat yang diselamatkan dari korban Kristus. Namun perilaku mereka ini mementingkan diri masing-masing. Dengan hidup demikian ya, jemaat Korintus ya mementingkan diri ya, masing-masing, mengkhianati akan kasih Kristus yang telah
mengorbankan diri dan juga menghancurkan makna dari wafat Tuhan, menghancurkan buah-buah dari wafat Tuhan. Ini yang terjadi di jemaat Korintus, ya. Mereka merayakan perjamuan Tuhan, merayakan Ekaristi, namun praktek hidupnya ya, tidak mencerminkan apa yang dirayakan, ya, yang diterima akan perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Namun perih hidup mereka ini mementingkan diri sendiri-sendiri. Dengan demikian merusak jemaat, ya, merusak kesatuan jemaat. Ini yang dikritik, dikecam oleh Rasul Paulus mengenai praktek hidup di Korintus yang tidak mencerminkan akan peristiwa Ekaristi, ya, peristiwa perjamuan Tuhan. Saudara-saudari yang kasih, kira-kira kalau Rasul Paulus ini datang di tempat kita ini, ya, darah apa ya? Jemaat Korintus itu perilakunya demikian. Kira-kira di paroki kita, ya, Santa Monica Krian ini, kira-kira ada enggak ya perilaku yang bertentangan dengan peristiwa iman yang kita rayakan, ya, kita terima perjamuan Tuhan, kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan yang mengorbankan dirinya, hidupnya, ya, untuk keselamatan kita, ya. Tuhan rela memberikan seluruh hidupnya bagi keselamatan kita, penebusan kita. Apakah, ya, jemaat di Santa Monica Krian ini kira-kira ada ya yang bertentangan dengan korban Kristus? Ini menjadi permenungan, ya, bagi kita masing-masing, ya, bagi jemaat di sini. Tentu bila ada semangat hidup yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan korban Kristus, Ekaristi Kudus yang senantiasa kita rayakan, kita terima, dan Ekaristi Kudus menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata, menjadi tanda persatuan kita dengan Tuhan yang konkret. Maka tentu kita sebagai jemaat juga harus saling hidup bersatu sama lain, tidak hidup sendiri-sendiri, apalagi saling gegeran, bermusuhan, menonjolkan diri, menampilkan diri sebagai yang nomor satu dan sebagainya. Tentu semangat ini bertentangan dengan korban Kristus, semangat Tuhan yang karena cintanya, kasihnya memberikan seluruh hidupnya sebagai tebusan bagi kita. Saudara-saudari yang kasih dan anak-anak yang akan menerima komuni pertama, ya, Anda akan menerima karunia istimewa, ya, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Anda akan menerima tubuh dan darah Tuhan, dan ini menjadi tanda nyata kehadiran Tuhan, ya, bagi kita, dan juga tanda nyata, ya, persatuan kita dengan Tuhan. Kiranya peristiwa iman ini, ya, senantiasa, ya, meneguhkan bagi anak-anak untuk secara terus-menerus, ya, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang istimewa ini, dan juga
senantiasa menghayati sebagaimana yang diminta oleh Rasul Paulus, menjadikan makna wafat Tuhan kita Yesus Kristus kita hayati, kita hidupi, kita jalankan dalam praktek hidup sehari-hari dimanapun kita berada. Kiranya peristiwa iman hari ini senantiasa meneguhkan kita semua.